Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Teknologi Informasi dan Komunikasi PLS. Dosen pengalamannya itu adalah Bu Fevi Sunati. Oke, pada kali ini kami diberi tugas untuk membuat sebuah PowerPoint dari skripsinya kakak kelas kami yang berjudul Hubungan Antara Pendidikan Moral Orang Tua dengan Perilaku Moral Anak Usia Dini di Jorong Tanjung Pangkalan Kabupaten Pasaman Barat oleh Kak Liza Fitriani dengan NIM 19015022. Baik. Untuk peta konsepnya di sini, untuk pendahuluan diberi penjelasan mengenai latar belakangnya. Nah, di mana ini dilatar belakangi oleh rendahnya perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, kemudian identifikasi masalahnya, masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian untuk kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka ini nanti akan menggali tentang landasan teori, penelitian relevan, kerangka berpikir, hipotesis pemikiran, dan kemudian metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini nanti akan menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi sampel, instrumen dan pengembangan, kemudian teknik analisis datanya. Oke, nanti saya juga akan menjelaskan menampilkan juga hasil dari penelitian tersebut. Oke, next. Oke, untuk latar belakangnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dikarenakan pendidikan moral oleh orang tua. Nah, di mana di sini bisa disaksikan berdasarkan data awal penelitian mengenai perilaku moral anak usia dini 4 sampai 6 tahun di Jorong Tanjung Pangka itu bisa dilihat di tabel pertama itu tidak berperilaku moral, berbohong, tidak suka menolong, tidak bersikap santun, tidak bersikap hormat. Nah, itu ada berjumlah 63%. Kemudian perilaku buruknya itu ada 64% dan tidak mengucapkan salah itu ada 24%. Jadi rata-ratanya itu ada sekitar 60%, dan ini didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Kemudian kita akan menggali lebih dalam dulu apa itu pendidikan moral. Nah, menurut Sunardi tahun 2014, pendidikan adalah upaya manusia untuk membina dan mengembangkan karakter seseorang sesuai dengan standar dan atau peraturan yang berlaku. Nah, kemudian untuk Harlock itu mengatakan dari pendapatnya itu dari bahasa Latin, moral itu adalah mores. Nah, yang bermakna itu adalah tradisi, perilaku atau tata cara. Nah, untuk tujuan dari pendidikan itu adalah guna menumbuhkan sikap yang disebut dengan moralis. Nah, jadi itu saling berkaitan. Next, kita akan membahas tentang identifikasi masalah. Oke, pertama kita akan mengidentifikasi masalah dulu. Nah, di sini berdasarkan latar belakang tadi ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu penanaman keyakinan agama yang kurang kepada anak. Nah, yang kedua ada kondisi masyarakat yang kurang baik. Ketiga ada pendidikan moral yang kurang efektif baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Nah, dan yang keempat ada kondisi keluarga yang negatif. Untuk dari identifikasi masalah tersebut muncullah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ada satu, bagaimana gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, bagaimana gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan pendidikan moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka ini. Kemudian dapatlah tujuan dari penelitian ini. Tujuannya itu yang pertama untuk melihat gambaran pendidikan moral oleh orang tua kepada anak usia dini di Jorong Tanjung. Kemudian ada yang kedua untuk melihat gambaran perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka, Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang ketiga untuk melihat hubungan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini di Jorong Tanjung Pangka. Next, manfaat dari penelitian ini muncullah beberapa manfaat. Yang pertama itu secara teoritis. Nah, secara teoritis ini memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan luar sekolah, serta rujukan materi pengetahuan wawasan dalam hal pendidikan keluarga, khusus
fungsi orang tua dalam pendidikan moral anak. Nah, untuk secara praktisnya bagi orang tua mampu memberikan rancangan atau cara bagaimana mengajarkan pendidikan moral kepada anaknya supaya anaknya ini mampu mewujudkan yang berperilaku baik sesuai dengan semestinya. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat. Nah, bagi masyarakat ini mampu bekerja sama dengan para orang tua mengenai pendidikan moral ini. Nah, karena anak-anak akan lepas dari pengaruh, anak-anak tidak bakal lepas dari pengaruh masyarakat. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya. Nah, bagi peneliti selanjutnya ini mampu mengembangkan penelitian-penelitian yang sudah ada, jadi menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Selanjutnya itu definisi operasional. Nah, di definisi operasional ini ada dua, yaitu pendidikan moral oleh orang tua dan pendidikan moral anak usia dini. Nah, untuk pendidikan moral anak dari orang tua itu penulis mengambil konsep menurut Winarso tahun 2013 dan juga dikutip oleh Thomas Likona 2012 yang mana menyatakan beberapa indikator yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Oke, yang kedua itu nanti akan ada definisi operasional. Nah, dimana di sini penulis juga mendefinisikan pendidikan moral anak usia dini. Nah, di sini penulis mengambil konsep menurut Sherlock tahun 1978 dan juga mengutip pendapat dari Vianney tahun 2014 yang mana menyatakan beberapa indikator perilaku anak usia dini usia 4-6 tahun yang memiliki taraf pencapaiannya. Nah, untuk kajian misalnya, kajian yang pertama itu landasan teori. Nah, nanti akan ada pendidikan keluarga, ada pendidikan formal, ada pendidikan moral oleh orang tua, pendidikan moral oleh anak usia dini, hubungan antara pendidikan moral orang tua dengan perilaku moral anak usia dini. Oke, next. Yang kedua itu ada penelitian relevan. Nah, penelitian relevan di sini itu ada penelitian yang diteliti oleh Murianingsih tahun 2022 yang mana itu judulnya hubungan keteladanan orang tua dengan perkembangan nilai moral anak usia dini. Yang kedua, penelitian yang diteliti oleh Puput Melani tahun 2018 yang mana judulnya itu hubungan antara pendidikan orang tua dengan tingkat perkembangan anak usia dini. Nah, yang ketiga ada penelitian yang diteliti oleh Giuliani Fitri tahun 2022. Nah, yang judulnya itu peran orang tua dalam menanamkan nilai agama dan moral pada anak usia dini di Desa Simpang Jaya, Sungai 2. Untuk karakteristiknya itu pendidikan moral oleh orang tua itu dengan variabel X, perilaku moral anak usia dini dengan variabel Y. Nah, hipotesis penelitian ini di mana menggunakan HO yang dimana hipotesis moral, di mana di sini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak usia dini. Kemudian dan HA, hipotesis alternatif. Nah, terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan moral orang tua dengan perilaku anak usia dini di Jorok Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Next. Untuk metode penelitiannya, nah di metode penelitian ini ada jenis penelitian, populasi dan contoh, instrumen dan pengembangan, dan juga ada teknik pengumpulan dan analisis data. Oke, mari kita bahas tentang jenis penelitian terlebih dahulu. Oke, di jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis korelasional. Nah, penelitian korelasional ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara satu dengan yang lebih. Itu menurut dari Ari Punto tahun 2014. Dan populasi ini adalah keluarga yang mempunyai anak usia dini dan berjumlah sebanyak 76 orang di Jorok Tanjung Bangka, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, untuk karakteristik dari populasi ini harus orang tua yang memiliki anak usia dini yang berusia 4-6 tahun di Jorok Tanjung, dan domisilinya itu di Jorok Tanjung Bangka, Pasaman Barat. Oke, nah untuk sampel bisa dilihat menggunakan rumus NI sama dengan NI per N dikali N. Nah, di mana ini bisa dilihat dengan jelas. Ini adalah jumlah sampel berdasarkan pekerjaan
ada jumlah sampel, bisa dilihat. Ada untuk karyawan swasta ada 18 populasi dengan jumlah sampel 11. Untuk petani atau pekebun ada 23 dengan jumlah sampel 14. Wirausaha itu ada 15 populasi dan jumlah sampel ada 9. Ibu rumah tangganya ada 12, populasinya ada 20, jumlah sampelnya ada 12. Nah, total populasi itu ada 76 dan jumlah sampel ada 46. Oke, next. Kita akan membahas tentang instrumen dan pengembangan. Instrumen dan pengembangan. Nah, uji validitas itu menggunakan bantuan program IBM SPSS Statik 26. Nah, didapatkan keseluruhan item pernyataan valid X 37 item pernyataan valid dan Y 36 item pernyataan valid. Nah, uji reliabilitas. Uji reliabilitas memanfaatkan SPSS versi 26 yang dilihat dari nilai Cronbach alpha. Nah, dengan X-nya itu 0,959 dengan Y 0,967. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan teknik angket atau fungsional, dan analisis datanya itu menggunakan analisis deskriptif dan analisis korelasional. Dan ini adalah fungsinya yang saya gunakan, yang digunakan oleh penulis. Next, nah ini adalah keterangannya untuk P. Yang di atas adalah keterangan dari analisis deskriptif dan yang di bawah keterangan analisis korelasional. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hasil penelitiannya. Jadi dari penelitian ini mendapatkan hasil penelitian ini yaitu pengetahuan moralnya itu 41,5% jarak, perasaan moralnya 43,8 jarak, tindakan moralnya 42,8 itu jarak. Nah, jawaban yang diberikan responden adalah jarak. Nah, terkait pendidikan moral oleh orang tua di Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai 42,7%. Nah, dari perolahan data tersebut, pendidikan moral oleh orang tua dikategorikan kurang baik. Oke, next. Nah, ini adalah kilogram kapitulasi distribusi frekuensi pendidikan moral oleh orang tua di Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Dia. Guys, next kita akan membahas gambaran perilaku moral anak kecil ini di Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, untuk mengucapkan dan menjawab itu ada 49,3%. Itu ini masuk kategori jarak. Untuk memahami perilaku mulia itu 4,57% jarak. Kategori jarak yang membedakan perilaku baik dan buruk itu 46,2% jarak. Nah, ini adalah histogram rekapitulasi distribusi frekuensi perilaku moral anak kecil ini di Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Dilihat, bisa dilihat inilah rekapitulasinya. Jadi jawabannya diberikan responden adalah jarak. Terkait perilaku anak kecil ini di Tanjung Kabupaten Pasaman Barat dinilai 7,1 dari perolehan data perilaku moral anak kecil ini dan dikategorikan kurang baik. Oke, next. Hubungan pendidikan moral oleh orang tua dengan perilaku moral anak kecil ini di Tanjung Pangkal, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, ini dia adalah hasilnya. Dari penjabaran uji statistik di atas ini menggunakan rumus produk momen diperoleh T hitungan 0,713. Nah, nilai 0,713 ini dinyatakan kuat karena terletak pada interval 0,60 sampai 0,79. Dibandingkan dengan R tabel sama dengan 0,291 dengan